Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat kita bertemu di hari ini dalam kegiatan pembelajaran IPS kelas 8. Tetap semangat. Semoga semuanya dalam keadaan sukacita. Puji Tuhan, kita bersyukur kita semua diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk terus belajar, terus memahami setiap materi pembelajaran yang kita akan belajar bersama. Bersama saya Bapak Guru Jonsius Manimalei SPD. Kita akan belajar tentang materi sesuai informasi yang sudah Bapak Guru sampaikan kemarin, bahwa untuk beberapa hari ke depan ini kita akan mencoba media pembelajaran yaitu YouTube. Oleh karena itu Bapak Guru berharap kalian yang memiliki HP Android nanti bisa bawa ke sekolah, tetapi setelah bawa ke sekolah disampaikan kepada Bapak Guru supaya Bapak Guru bisa sterilisasi. Itu yang pertama. Untuk anak-anak yang tidak memiliki handphone, tidak apa-apa, tinggal penyesuaian dengan teman yang punya handphone supaya kita bisa saling berbagi. Itu beberapa hal yang Bapak Guru sampaikan. Bapak Guru berharap dalam materi yang nanti Bapak Guru sampaikan ini, lihat video ini kalian bisa menontonnya sampai selesai agar tidak terlewatkan materi yang nanti Bapak Guru sampaikan. Baik, dengan demikian kita lanjut di materi. Oke anak-anak, kita langsung masuk pada materi. Bab 3, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Nah, berbicara bab 3 ini Anda bisa lihat keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Di Indonesia berarti di negara kita, bahkan di ASEAN itu adalah organisasi wadah yang disediakan oleh negara-negara yang ada di Asia Tenggara, ada di wilayah benua Asia, kawasan Asia Tenggara. Baik, kita lihat yang berikut. Di sini sebelum kita masuk pada materi, ini menjadi penting, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini harus diketahui oleh anak-anak sekalian bahwa ini merupakan landasan ketika nanti saat pembelajaran ini selesai pada bab 3 ini, anak-anak bisa mengetahui kemampuan anak-anak sendiri, bagaimana bisa menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Jadi yang pertama ada 5 ya. Yang kedua, mendeskripsikan perdagangan antar pulau. Yang ketiga, mendeskripsikan perdagangan antar negara. Yang keempat, menganalisis model penguatan ekonomi maritim dan agrikultur. Yang kelima, menganalisis pendistribusian kembali pendapatan. Jadi ada 5. 5 ini menjadi tujuan pembelajaran kita pada bab 3. Yang berikut di sini lihat sudah jelas, di sini sudah dibuat sedemikian rupa. Ini buat dalam PowerPoint ya. Anak-anak bisa lihat dari bab pertama tadi disuguhkan, yaitu poin A, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Itu yang pertama. Item pertama itu ada keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Nah, penjelasannya di bawah. Adapun keunggulan dan keterbatasan dalam permintaan dan penawaran teknologi pada umumnya sangat dinamis. Sangat dinamis ini sangat
tidak tetap, dia bisa berubah kapan saja. Dengan kehidupan masyarakat, dalam masyarakat yang di kota pasti memiliki kebutuhan yang berbeda dengan masyarakat yang ada di desa. Kita bisa lihat banyak sekali yang bisa kita temukan. Sebagai contoh, dilihat dari fungsinya sebagai konsumen. Sebagai konsumen ini sebagai pembeli atau pengguna jasa. Jadi konsumen ini adalah, kalau kita lihat sehari-hari di pasar itu orang-orang atau masyarakat yang pergi terus beli barang, itu disebut dengan konsumen. Jadi beli barang dia bawa pulang, bawa uang di pasar, dia beli barang terus dia bawa pulang, itu disebut dengan konsumen. Nah, orang-orang yang jual itu disebut dengan produsen, gitu. Jadi dia menyediakan barang di situ, kita beli. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, di sini dijelaskan bahwa dia berbeda antara masyarakat di kota dan di desa. Nah, dalam keunggulan yang dimiliki oleh masyarakat kota ini otomatis berbeda, karena di kota ini banyak sekali fasilitas atau banyak sekali pendapatan masyarakat yang cukup tinggi. Ini dan munculnya pasar-pasar modern seperti kalau kita lihat di kota-kota besar itu ada supermarket, ada mall, ada banyak sekali tempat-tempat jual yang kita lihat cukup mewah. Itu dia sangat mempermudah ya. Jadi kualitas tempat atau ruangnya itu sudah berbeda jauh. Ruang tempat untuk kita mau belanja, mau jual itu sudah beda jauh dengan kita di desa. Kalau kita di desa perbedaannya sangat jauh. Yang pertama, kita tinggal di tempat yang topografi wilayahnya itu sangat sulit dijangkau oleh kendaraan, baik kendaraan roda 2, roda 4, itu sulit. Apalagi dilihat dari cuaca ekstrim yang kita seringkali lihat, itu berbeda-beda. Kondisi alam yang tidak memungkinkan, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, itu sulit juga. Terus infrastruktur jalan yang saat ini belum terlalu bagus, ini akan sedikit membuat perbedaan antara masyarakat di kota dan masyarakat di desa. Itu dalam konteks peran ekonomi ya. Nah, yang berikut, barang dan jasa yang dibutuhkan manusia sebagian besar dihasilkan oleh manusia dan hanya sebagian kecil yang disediakan oleh alam. Oleh karena itu manusia harus melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa atau yang disebut dengan produksi. Nah, ini yang sangat penting, bahkan ini menjadi utama karena dalam pola kebiasaan kita ini kita lebih sering bawa uang di pasar terus kita belanja, kita pulang, tetapi kita tidak pandai untuk menciptakan sesuatu atau menciptakan sebuah karya untuk kita jual atau kita publikasikan di situ. Ketika orang lihat bagus, orang lihat orang suka, orang bisa beli ya. Nilai-nilai ekonomi kreatif ini yang harus kita coba, apalagi dengan kondisi-kondisi global yang saat ini agak sedikit sebenarnya membuka peluang untuk siapapun bisa berkreasi gitu. Jadi anak-anak saat ini menjadi penting karena alam kita saat ini saja kita lihat. Contoh paling sederhana di lingkungan, kemarin Seroja itu banyak sekali pohon-pohon yang tumbang, terus banyak sekali kondisi alam yang kita lihat sampai sekarang ini. Kita sebagai manusia pasti kita kita merasa alam bisa begini, rusak di mana-mana, pohon yang subur bisa tumbang, terus kayu-kayu yang kita bisa jadikan pelindung sudah tidak ada. Nah, ini kita mau harap dari apa di alam kalau kita tidak melestarikan dengan baik. Oleh karena itu hal yang harus kita lakukan adalah mampu mengelola atau melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi terserah kita mau buat apa begitu yang bisa menghasilkan uang begitu. Apalagi contoh misalkan kalian yang sudah di usia-usia SMP ini minimal
bisa menciptakan sesuatu yang bernilai. Selain belajar, kalian juga mampu untuk bisa menciptakan sesuatu. Sesuatu itu ketika orang lihat bagus, orang lihat luar biasa, orang bilang ini dari mana begitu, dari Allah dari mana begitu. Itu menjadi motivasi ya. Yang berikut, salah satu yang menjadi alasan adanya interaksi antar ruang adalah perbedaan potensi sumber daya alam. Potensi dan sumber daya alam menjadi penting bagi kehidupan manusia. Ya, ini sudah jelas di situ bahwa interaksi antar ruang itu menjadi penting karena dilihat dari perbedaan. Jadi dalam konteks interaksi antar ruang ini harus ada perbedaan. Ketika kalau semua sama juga tidak bisa, semua berbeda juga tidak bisa. Intinya harus ada kesamaan dan perbedaan. Kesamaan dalam konteks sama-sama memiliki visi dan misi yang sama, sama-sama berpikir memiliki tujuan yang sama. Nah, dalam konteks perbedaan adalah perbedaan perbedaan sumber daya alam itu harus berbeda. Yang satu tidak punya, misalkan tidak punya pohon karet, yang satu hanya memiliki pohon tebu begitu. Tanaman tebu dan yang satu punya tanaman kopi, yang satu tidak punya tanaman kopi begitu. Nah, dalam konteks itu yang disebut dengan perbedaan. Nah, dalam konteks kesamaan tadi sama-sama memiliki semangat membangun ekonomi kreatif atau membangun usaha-usaha begitu, membangun usaha-usaha untuk menghidupi kebutuhan begitu. Itu yang disebut dengan kesamaan dan perbedaan. Kesamaan itu adalah kesamaan tujuan berpikir, tujuan semangat, motivasi untuk berusaha. Tetapi dalam konteks perbedaan adalah perbedaan perbedaan barang, perbedaan sumber daya alam gitu. Itu salah satu yang menjadi alasan adanya interaksi antar ruang. Yang berikut, sebagai negara tropis yang memiliki ribuan pulau dan lautan yang luas, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang cukup banyak. Bisa dilihat, Indonesia memiliki kekayaan alam yang cukup banyak. Curah hujan yang cukup untuk ketersediaan air bagi petani pekebun, serta memiliki wilayah petani yang sangat luas. Banyak juga potensi ikan, terumbu karang, rumput laut, dan masih banyak lainnya. Nah, dari situ juga kita bisa lihat bahwa Indonesia ini juga memiliki banyak sumber daya alam mineral dan hasil hutan. Itu kita bisa ketahui mulai dari Sabang sampai Merauke. Kita bisa lihat bahwa Indonesia ini salah satu negara yang memiliki kepulauan paling banyak. Dan juga selain memiliki kepulauan yang banyak, juga memiliki sumber daya alam yang tak kalah sedikit. Banyak sekali sumber daya alam. Juga memiliki kebiasaan budaya, adat istiadat yang tidak sedikit. Banyak sekali karakteristik manusia, kehidupan heterogen di Indonesia ini kita bisa lihat mulai dari perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan agama, perbedaan sumber daya alam, banyak sekali perbedaan. Nah, perbedaan ini menjadi kekayaan negara kita. Jadi kita harus jaga, kita harus lestarikan perbedaan ini. Perbedaan ini dijadikan sebuah keindahan agar ketika orang lihat Indonesia itu, negara luar lihat Indonesia itu, Indonesia ini semacam pelangi, dihiasi warna merah, kuning, hijau gitu. Itu keindahan yang kita miliki sebagai negara Indonesia. Jadi anak-anak di dalam kelas ini yang namanya perbedaan itu banyak. Ada yang rambutnya lurus, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang kaki pendek, ada yang posturnya tinggi. Nah, dalam konteks ini adalah sebuah perbedaan yang harus dijaga, diwariskan oleh leluhur untuk kita selalu menjaga perbedaan. Jadi jangan melihat perbedaan itu sebuah hal yang miris atau dijadikan diskriminatif, tidak boleh. Perbedaan itu sebenarnya dijadikan sebuah warna yang indah,
untuk kita jaga begitu. Itu terkait perbedaan. Nah, dalam konteks antar ruang serta peran pelaku ekonomi ini penting itu kita harus mampu untuk selalu menciptakan usaha-usaha baru atau menciptakan minimal memproduksi barang-barang yang orang lihat bisa bagus, orang lihat bisa beli, ada nilai jualnya. Itu harus mampu untuk menciptakan. Apalagi di dunia global seperti sekarang ini yang tadi Bapak Guru sudah sampaikan bahwa terbuka luas, siapapun bisa melakukan kegiatan ekonomi tanpa harus dibatasi. Jadi bisa melakukan kegiatan ekonomi itu tinggal kita duduk, kita sudah buat apa yang kita mau jual, tinggal kita duduk, kita foto, kita posting. Banyak tempat yang disediakan, tempat digital itu banyak. Bisa Facebook, sederhananya bisa ke Facebook, bisa ke WhatsApp, bisa ke YouTube begitu. Itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita jual. Itu contoh saja keunggulan dan keterbatasan. Jadi keunggulan dan keterbatasan antara permintaan dan penawaran teknologi. Itu beberapa hal yang Guru sampaikan. Nah, ini sebagai bahan apa ya? Kita bisa lihat di sini Guru notice. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil tambang terbesar di dunia. Pengelolaan tambang-tambang tersebut masih didominasi oleh pihak-pihak asing. Kondisi ini mengakibatkan tingginya pemakaian negara dari sektor pertambangan, pengelolaan sumber daya alam, membutuhkan sumber daya manusia yang baik serta penguasaan teknologi. Bapak Guru ulang, kalian bisa dengar dengan baik sekali lagi. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil tambang terbesar di dunia. Pengelolaan tambang-tambang tersebut masih didominasi pihak asing. Kondisi tersebut mengakibatkan tingginya pemasukan negara dari sektor pertambangan. Pengelolaan sumber daya alam membutuhkan sumber daya manusia yang baik serta penguasaan teknologi yang unggul. Ini penting, nah menjadi refleksi buat kita, buat anak-anak semua, Bapak Ibu Guru, khusus Bapak Guru juga, bahwa apakah saat ini sudah memiliki Indonesia sudah memiliki kedua hal tersebut. Kedua hal ini dalam artian sumber dayanya ada, terus apakah teknologi sumber daya manusia juga mendukung? Ini menjadi pertanyaan. Yang berikut, bagaimanakah upaya yang harus kita lakukan agar negara Indonesia mampu mengelola sumber daya alam secara mandiri? Ini menjadi perhatian penting. Ini kita coba untuk berpikirlah bersama begitu. Baik, demikian ini yang Guru dapat sampaikan materi. Mungkin ada yang kurang pas penjelasannya, hanya begini, nanti mungkin lebih Bapak Guru perjelas lagi, mungkin ke depan bisa lebih bagus. Tapi yang Bapak Guru harapkan kalian bisa memahami. Mungkin ada yang kurang paham, bisa langsung ketik di kolom komentar di bawah ini. Jadi apa yang mau ditanyakan, atau mungkin ada penambahan, Bapak Guru ini kurang pas, harusnya penjelasan seperti ini, bisa dijelaskan atau bisa diberikan komentar di bawah kolom komentar yang di bawah ini. Jadi kita bisa saling sharing. Kalian juga bisa istilah kasih masukan buat Bapak Guru. Bapak Guru kalau buat videonya harus seperti ini, ataukah materinya Bapak Guru jelaskan ini kurang pas, harus seperti ini. Itu bisa disampaikan. Terus kalian juga bisa memberikan pertanyaan bahwa Bapak Guru saya tidak mengerti kalimat ini maksudnya seperti apa, atau narasi seperti ini tujuannya seperti apa. Itu bisa ditanyakan di kolom komentar. Bapak Guru harapkan kalian bisa nonton video ini sampai selesai, karena ketika nonton sampai selesai kalian bisa paham secara utuh materi yang aku sampaikan.
Baik, itu yang Bapak Guru sampaikan. Sekali lagi Bapak Guru berharap kalian bisa like, bisa komen, subscribe, agar nanti materi selanjutnya kalian tidak boleh buka lagi, tetapi nanti dia sudah muncul secara notifikasi di kalian punya HP. Itu yang Bapak Guru sampaikan. Terima kasih. Materi selanjutnya minggu depan itu kita akan belajar, Bapak Guru sudah buat di sini. Kita akan belajar tentang pengertian pelaku ekonomi. Nah, ini materi selanjutnya. Baik, demikian. Salam jumpa. Salam IPS dari Bapak Guru. Belajar IPS itu asik, belajar IPS itu menyenangkan, belajar IPS itu belajar tentang kepribadian kita sehari-hari. Selamat pagi, sampai jumpa.